Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zulfahmi, mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan fisioterapi pada kasus low back pain yang disebabkan oleh lumbar disc herniation. Low back pain atau yang biasa disebut dengan nyeri punggung bawah adalah suatu kondisi di mana terdapat nyeri pada bagian punggung bawah yang dapat menjalar sampai ke tungkai bagian belakang. Low back pain ini sangat sering terjadi di masyarakat dengan prevalensi mencapai 50-80%. Low back pain dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, low back pain spesifik dan low back pain non-spesifik. Low back pain spesifik ini disebabkan karena adanya patologi tertentu seperti herniasi, fraktur, bahkan tumor. Sedangkan low back pain yang non-spesifik ini tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Lumbal adalah segmen dari tulang vertebra yang paling mobile, sehingga sering terjadi permasalahan. Sementara itu, pada bagian posterior, terdapat syaraf skiatik yang keluar dari segmen lumbal. Syaraf ini menginervasi otot pada bagian tungkai belakang seperti gluteal, piriformis, hamstring, dan gastrocnemius. Di antara dua segmen vertebra ini, terdapat discus intervertebralis yang masing-masing memiliki dua komponen dasar, yaitu nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Salah satu penyebab dari terjadinya lumbar disc herniation adalah adanya trauma, baik trauma ringan maupun trauma berat. Ketika terjadi trauma, maka vertebra akan mengalami kompresi yang berlebih sehingga discus intervertebralis akan menonjol dan menekan radix saraf skiatik. Saraf skiatik yang tertekan ini tidak dapat bekerja dengan baik dalam menginervasi otot, sehingga timbul gejala nyeri, numbness, dan parestesia pada daerah sakroiliak dan menjalar ke gluteus hingga tungkai bagian belakang, baik salah satu sisi maupun keduanya. Untuk menegakkan diagnosis pada kasus low back pain dapat menggunakan berbagai macam pemeriksaan, seperti yang pertama ada anamnesis yang berupa history taking, kemudian ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan spesifik, pemeriksaan fungsional, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang pertama adalah anamnesis atau history taking. Nah, di sini kita bisa menanyakan mengenai keluhan utama yang dirasakan oleh pasien, seperti nyeri menjalar. Kemudian kita menanyakan onset atau kapan keluhan itu mulai dirasakan. Selanjutnya ada kualitas nyeri, apakah nyeri itu menjalar atau terlokalisir, apakah nyeri itu diam, nyeri tekan, atau nyeri gerak. Kemudian kita menanyakan mengenai faktor yang memperberat, apakah ketika duduk nyeri itu semakin sakit, semakin dirasakan atau tidak. Kemudian jangan lupa kita untuk menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk menanyakan riwayat apakah si pasien ini pernah jatuh atau trauma atau kecelakaan. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Di sini kita bisa mengukur vital sign yang berupa tekanan darah, denyut jantung, pernafasan, serta kita mengukur tinggi badan dan berat badan pasien untuk mengetahui indeks massa tubuh. Kemudian ada inspeksi. Di inspeksi ini kita melihat pasien kita, apakah ketika pasien ini berjalan ada suatu pola jalan yang salah atau pola jalan yang khas sebagai kompensasi dari nyerinya. Kemudian ada palpasi. Di sini kita mempalpasi bagian vertebra pasien apakah ada tonjolan atau bukan, serta mempalpasi otot bagian belakang apakah ada spasma atau bukan. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan range of motion. Pemeriksaan range of motion ini kita bisa menggunakan meter line. Nah, untuk yang fleksi dan ekstensi patokannya ada di C7 sampai ke lumbal yang sejajar dengan spina iliaca posterior superior. Sementara untuk yang lateral fleksi kita bisa mengukur dari ujung jari sini hingga ke lantai. Pemeriksaan yang ketiga ada pemeriksaan spesifik. Pada pemeriksaan ini kita bisa menggunakan SLAM test dan juga strike like rise atau LASIK test.
Untuk SLAM test memiliki sensitivitas 0,84 dan spesifisitas 0,83. Hal ini menandakan bahwa SLAM test ini memiliki validitas yang tinggi untuk pemeriksaan diagnosis pada lumbal disc herniation. Pasien posisi free sitting pada bed atau bisa menggunakan stool, kemudian diinstruksikan untuk meletakkan kedua tangan di belakang pinggang. Kemudian mengangkat satu kaki yang merasakan nyeri atau extensini dan menundukkan kepala atau fleksi servikal. Positif sign-nya apabila pasien merasakan nyeri yang menjalar atau nyeri yang khas pada bagian gluteal hingga tungkai bagian belakang. Posisi pasien supine lying, kemudian terapis mengangkat satu kaki pasien atau fleksi hip dengan posisi ini tetap ekstensi. Angkat hingga 35-70 derajat. Apabila ditemukan nyeri yang menjalar pada gerakan 35-70 derajat, maka pemeriksaan ini dinyatakan positif. Pemeriksaan yang keempat ada pemeriksaan fungsional. Kita bisa menggunakan Quebec Back Pain Disability Scale dengan nilai minimum 20 dan nilai maksimum 100. Pada evaluasi nanti, treatment akan dikatakan berhasil ketika skala fungsional ini menunjukkan peningkatan lebih dari 15 poin. Yang terakhir ada pemeriksaan penunjang yang berupa MRI dan juga ronsen. Traksi dilakukan menggunakan alat ataupun manual. Pasien posisi supine lying, kemudian fleksi hip dan knee. Lakukan traksi secara intermiten dengan durasi 30 detik tahanan dan 10 detik istirahat. Dilakukan selama 15 menit. Jika traksi menggunakan alat, maka dimulai dari 25% berat badan, kemudian maksimal 50% dari berat badan. Nerve mobilization ini gerakannya sama seperti pemeriksaan strike leg raise atau SLR dengan 35-70 derajat. Kemudian untuk memprovokasi nyeri dan mobilisasi syaraf dapat ditahan selama 10-30 detik. Selanjutnya ada home program. Dalam home program ini, pasien diminta untuk melakukan latihan-latihan di rumah untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas pada otot-otot bagian lumbar. Nah, maka dari itu, pada latihan ini bisa menggunakan metode McKenzie exercise seperti pada berikut ini. Terakhir adalah edukasi. Dalam edukasi ini berkaitan dengan pekerjaan sekaligus hobi dari pasien. Misalnya, pasien bekerja sebagai kuli angkat barang di pasar. Nah, ketika mengangkat barang yang berat dari lantai ini atau dari bawah, posisinya harus benar, tidak boleh dari posisi membungkuk, tapi harus dalam posisi jongkok. Kemudian ketika berdiri ataupun duduk, harus menjaga postur tubuh yang baik atau postur tubuh yang benar. Kemudian ketika nyeri itu muncul, pasien bisa mengompres dengan kompres hangat atau hot pack. Baiklah, demikian penata laksanaan fisioterapi pada kasus low back pain at causa lumbar disc herniation. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.